Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kepada program YB Farm di Jagong Kandang. Kali ini bersama Mas Danang Domba Bagus. Openingnya Domba Bagus gimana, Mas? Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya yang biasa nonton Domba Bagus ya ini tersangkanya ya. Jadi lucu banget seorang interviewer, seorang yang biasa YouTuber nanya orang, kita tanya-tanya. Boleh Mas Danang ya? Boleh sekali. Bebas. Pertanyaan pertama gini Mas Danang. Jenengan ini sudah berapa lama Mas? Bikin Domba Bagus? Kalau Domba Bagus baru 1 tahunan. 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun sudah 88.000 subscriber. Iya. Luar biasa. Semoga setelah tayang di YIB nanti jadi 100.000. Oh, harapan saya malah 500.000. Gitu Mas. Terus kalau nggak salah selain Domba Bagus ada Gaper juga Mas? Ya, ada Gaper. Itu berapa lama? Gaper itu sudah 3 tahun. Pandemi 3 tahun. Berapa tahun kalau pandemi? 4 tahun ya? 2020 4 tahun. 4 tahun berarti. Nggih. Ya, 4 tahun. Lah Mas, pertanyaan itu gini Mas. Berarti panjenengan itu ketika liputan berarti sudah tahu nih peternak dari A sampai Z model-modelan gimana, udah paham semua dong Mas ya? Model paham dalam segi apa ini Mas? Manusianya. Insya Allah paham Mas. Karena kan gini tuh Mas Danang. Biasanya itu yang saya tahu Mas ya. Ya. Peternak-peternak pemula itu kan biasanya nggak mau rugi tuh Mas. Ya, biasanya seperti itu peternak pemula. Pengalaman jenengan kayak gimana Mas? Ya, kalau peternak pemula itu biasanya kan sekarang juga ada pengalaman pernah itu juga jual paketan Mas, paket breeding. Paket breeding. Tiba-tiba ada yang sakit tapi setelah 3 bulannya itu dikomplain minta ganti dombanya. Ganti rugi? Ya, ganti dombanya kan sudah 3 bulan di sana. Bahkan domba itu kalau 1 minggu atau 3 hari aja bisa beda kondisi kan. Iya. Ini sudah 3 bulan di sana. Lalu Baik-baik saja, tiba-tiba dombanya sakit, ambruk, kita suruh ganti. Biasanya seperti itu. akhirnya jadi ganti? Ya enggak, dengan penjelasan yang kayak gini kan pastinya tentunya juga tidak kan Mas. Iya, Namanya sudah dirawat di sana. Apalagi kadang yang jual buntingan juga. Jual buntingan nanti bahkan sudah dilengkapi dengan USG dan lain-lain, dari sini sudah positif bunting, ternyata sampai di kandang orangnya ditunggu sampai lama nggak bunting. Nah, bisa jadi juga kan itu karena perawatannya atau juga bisa keguguran atau bisa dengan masalah-masalah lain kan juga bisa. Tapi yang namanya gimana? Namanya pemula ya pasti dengarnya pasti selalu untung-untung, ya maunya semua untung Mas. Karena memang itu Mas yang saya pengen bahas ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman para peternak, yang pengen saya bahas intinya tentang tips menjadi peternak pemula Mas Danang. Nah, ini gimana ini tipsnya menjadi peternak pemula? Artinya gini Mas Danang, yang saya ketahui dari teman-teman ini Mas ya, dari teman-teman peternak lainnya, katanya biasanya itu peternak itu ditentukan dalam 2 tahun pertama. Biasanya kalau dalam 2 tahun pertama itu dia bingung terus kalau mati bingung lah. Kalau masuk di tahun kedua, kalau sudah memenuhi masalah antara survive atau pasrah. Iya. Itu kata teman-teman lah. Kalau menurut kacamata Mas Danang, biasanya tips untuk menjadi peternak pemula yang sukses itu harus gimana Mas? Pengalaman panjenengan membangun Domba Bagus ini dengan silaturahmi dengan ribuan peternak Mas. Nah, harus ditentukan dulu Mas. Kita mau full beternak aja dulu. Nah, atau kita langsung trading sekalian. Oh, itu beda Mas? Beda sekali. Boleh tolong dijelaskan bedanya beternak sama trading Mas? Kalau trading kita misalkan domba kita ada sekian puluh. Oke. Katakanlah nanti Domba Bagus datang. Setelah diliput ternyata permintaannya bisa sampai 200. Kan kita pasti nggak mungkin kandang kita jual semua, harus ngambil di teman-teman. Oke. Itu kan berarti trading. Oke. Tapi kadang ada peternak yang memutuskan untuk slow, santai aja. Jadi dia ternak nanti sesuai targetnya, misalkan sudah jadi 200 ekor, baru mau jualan. Tapi hanya jualan yang dari kandangnya aja. Nggak ambil dari orang lain. Nah, jadi jual dari produknya sendiri. Nah, seperti itu Mas. Nah terus biasanya Mas, kalau ngomongkan tantangan itu lebih berat di trading atau breeding Mas untuk peternak pemula? Maksudnya lebih beratnya ini gimana?
dalam mengarungi perjuangannya tuh loh Mas, lebih banyak resiko di trading atau breeding ya Mas? Tentunya di breedingnya Mas. Kalau di breeding itu kan pakannya banyak sekali. Oh gitu. Katakanlah 200 ekor ya, 200 ekor. Kalau pakannya sehari katakanlah 3.000, kita pakai sekalian gaji pekerjanya dipukul rata sebulan 100.000 lah per ekor ya. 100.000 kalau 200 ekor berarti kan 2 sudah juta. banyak sekali. Kok 2 juta? Berapa, Mas? 100 kali 20 juta ya 20 benar. juta. Oh iya sih. Iya, 20 juta apa 200 juta? 20 juta ya. 20 juta Iya. kayaknya. Per bulan itu. Per bulan. Nah, kuat nggak peternaknya itu 20 juta? 20. Sedang peternak pemula itu jarang yang memikirkan pakan. Selalu memikirkan, oh kandangku biar penuh dulu. Selalu kayak gitu kan. Nggak bertahap dulu, mungkin 10 ekor. Tapi kan prosesnya lama sekali itu nanti Mas, kalau 10 juga. Tapi juga yang sering dilupakan adalah pakannya tadi Mas. Pakan. Ya. Lah, gini Mas. Anggaplah saya mengerucut kepada pertanyaan nih. Seandainya teman-teman yang lagi nonton ini, mungkin kan juga penontonnya Mas Danang. Ya. Wah, bagus di YouTube. Aku tak beternak wes. Lah, untuk menjadi peternak pemula di konsep breeding, Ya. itu apa aja sih Mas yang harus disiapkan Mas? Menurut panjenengan? Terutama tadi segmennya dulu ya. Mau breeding atau trading langsung. Kalau ke breeding dulu ya tentukan, oh breeding ini misalkan jenisnya kan banyak. Nggih. Misalkan ke merino di jenis-jenis apa itu domba hias, terus domba pedaging juga ada. Nah nanti tentukan segmennya dulu. Setelah itu kita kandangnya seperti apa modelnya. Terus kita kemampuannya Ya, kemampuan berapa gimana, Mas? ekor. Nah kemampuannya berapa ekor sesuai dengan keuangan kita. Oh. Misalkan kita punya tabungan 100 juta. Oke. Nah, berapa sih yang dipakai untuk beli domba? Berapa sih yang disisihkan untuk pakan? Nah, terkadang peternak itu maunya full beli dombanya semua. Misalkan punya uang 100 juta, belikan semua itu. Nah, setelah itu di kemudian hari bingung pakannya. Wih, pakannya ternyata segini banyaknya ya, 100 berarti berapa tadi 100? 10 jutaan berarti. 10 juta. Benar, 10 jutaan ya. Nah, kisaran segitu. Nah, itu kalau dia gajinya 10 juta, masa mau dipakai untuk makan itu terus? Anak istri nggak makan dong Mas? Nah, terus bisa jadi nanti disiasati, dijual dulu indukannya akhirnya Mas yang dijual Mas. Oke. Dia belum beranak, padahal itu kan pabriknya atau Iya, mesinnya, mesin iya, cetaknya ya. Iya. Belum sampai berproduksi sudah dijual. Hmm. Nah, pasti tentunya kan rugi Mas. Iya bener. Bisa jadi kan rugi. Nggih. Mau tidak mau karena kita butuh untuk pakan. Kalau harga domba 2,5 juta berarti kita harus menjual 4 ekor. Untuk dapat 10 juta. Nah, padahal tadi belinya bisa jadi 3 jutaan yang Iya. iya kan ini. Iya. Nah, dijual nanti rugi. Nah, itu yang kadang tidak dipikirkan oleh peternak pemula Mas. Artinya kalau menurut panjenengan Mas Danang, anggaplah ada orang yang punya uang 100 juta. Iya. Saran terbaik dari Mas Danang biar ini bisa long last nih breedingnya, pembagian kayak gimana nih Mas? Kalau saya ada pola itu 185 juta Mas. Oke. 185 juta tapi nggak sekalian di bulan itu ya. Jadi di bulan pertama katakanlah kita beli dorper full blood 1. Oke. 35 juta ya full blood ya. 150 sisanya. Sisanya berapa? 150. 150. Nggih. Terus sama betinanya yang harga 2,5 kan sudah siap kawin ini. Iya yang benar. 2,5. Berarti 10 25 juta. 25 juta berarti sudah 60 juta. 60 juta, mbak hitung Ya, aku ya. dibelikan itu 60 juta. 60 juta. Berarti pakan di Gaji. awal itu cuma 10 ekor ya. 11 dong 11, sama 11. jantannya. Kalau jantan kadang makannya kan nggak usah dihitung betinanya Oh, aja 10, ya. oke. 10 ya. Kalau 10 berarti berapa 100.000. 100.000. 1 juta 100.000, 1 juta ya per bulan. per bulan. Nah, 1 juta. Besok bulan berikutnya beli lagi 10. Naik lagi pakannya di 2 juta. Terus bulan berikutnya lagi beli lagi 10 berarti 3 juta. Terus gitu toh. Tapi selama sampai 5 bulan yang kawin pertama ini kan sudah mulai lahiran Mas. Mana? Nah, mulai lahir. Nah, lahir gitu terus toh. Nah, nanti sampai bisa dijual mungkin di usia 3 bulan. Jadi ini nanti sudah bisa jualan terus Mas. Berarti bisa dibilang hari ini kita mulai panen 8 bulan lagi. Iya, 8 bulan lagi baru panen yang anakannya tadi. Oh, siklusnya gitu Mas ya. Ya, Per kalau bulan saya- berarti iya yang jenengan udah praktekkan kayak gitu. Nah, Teman-teman iya. juga. Oh, gitu. Katakanlah kalau 10 ekor lahir satu-satu aja ya dipakai satu-satu aja enaknya. Satu-satu kalau di F1 dorper katakanlah di usia 5 bulan di YIB mampu berapa?
di usia 3 bulan atau 5 bulan lah. Kita kan pakai ini Mas, apa namanya, kiloan. Ya, Per kilo berapa sekarang? 125. ya. Maksudnya bisa bobot berapa di Oh, sini? 40 kilo bisa. 40 kilo kali itu kan sudah kita pukul rata 4 jutaan aja Iya, ya. iya. Berarti sudah 40 juta kan? Ha, 40 juta, sedangkan pakan yang 60 ekor tadi kan ha. sudah tertutup dengan itu biasanya, Oh, Mas. berarti intinya itu adalah di breeding kita jangan ada ekspektasi bayaran cepet Mas. Nggak bisa cepat Mas kalau di breeding Mas. Ya benar kata peternak-peternak itu loh. Apa itu BEP-nya di 2 tahun itu bisa jadi seperti itu. Mas Dana pernah nggak nemuin orang-orang yang breeding tapi ekspektasinya cepet balik uangnya, terus akhirnya malah dia rugi, terus gak mau berjuang lagi, bangkrut gitu sih? Belum menemui. Tetap belum. survive ya? Ya tetap survive. Biasanya kayak gitu Mas. Iya Tapi iya. kalau sampai tutup total nggak belum. ada. Makanya banyak sekali yang komen kan itu, Mas jangan yang sukses aja yang diliput, yang gagal-gagal dong diliput. Nah, saya nggak menjumpai yang gagal-gagal itu. Oh gitu Mas Ya, ya? terus terkadang yang gagal itu pun malu kan kalau diliput. Jadi saya Iya. nggak punya cerita memang itu. Kalau yang tutup full itu biasanya orangnya kan malu Mas. Masa Mas gagal kok diliput, biasanya kan gitu. Oh. Padahal kata orang-orang bisa menjadi pelajaran. Iya. Tapi kalau bagi saya juga nggak bisa jadi pelajaran, wong orangnya nggak mau bangkit lagi ya toh. Iya iya. Tapi iya. kalau bangkit setelah kegagalan, nah itu baru bisa menjadi pelajaran teman-teman yang mau memulai beternak ya kan. Artinya berarti Mas Dana ini belum selama yang jenengan jumpai ini itu kebanyakan walaupun gagal dia survive lagi Mas ya? Kebanyakan seperti itu. Biasanya Mas, mereka kalau kehabisan uang, cari uang tambahnya dari mana Mas? Banyak Mas, biasanya ada yang jual mobil atau ada yang jual perhiasannya istri, kadang ada yang Sampai gitu gitu, Mas. Mas? Iya. Ada juga yang seperti itu Mas. Berarti semua kembali kepada mental si pelakunya Mas Mental ya? si pelakunya. Iya. Terus Mas gini Mas, ada satu pertanyaan dari teman-teman yang di YB Farm ini. Iya. Pertanyaannya adalah tentang gimana prospek domba fattening. Nah, domba fattening ini yang susah sekali. Kalau fattening itu kan biasanya enaknya itu kan pembelinya itu apa itu namanya, selalu kembali lagi Mas. Misalkan Repeat kalau order gitu ya? ya warung sate lah, karena sate domba bagus ya. Ya. Kalian ngiklan ya Promosi ini. siap, Nah, gerak. kan belinya pasti di orang itu terus Nggih. ya kan. Nah, tapi kalau di fattening, di peternaknya itu kan apa itu namanya, dia selalu cari bibit lagi, terus dikasih pakan, jual lagi, cari bibit lagi, jual. Nah, Lalu? terus masanya jedanya itu cepat sekali Mas, dan harus masa panennya harus serentak biasanya. Kenapa harus serentak Mas? Nah, gimana? Kalau diisi satu-satu ya kelamaan kan. Isinya kan pasti serentak. Misalkan kapasitas kandangnya 100. Nggih. Banyak kan langsung diisi 30 misalkan Ya, gitu. Tapi kan ada juga yang langsung 100. Langsung serentak. Nah, misalkan kita dikejar target itu. Terus ketika domba itu bobotnya sudah maksimal, misalkan katakanlah pasaran untuk warung sate itu dibobot 25 sampai 35. 35. Kayak gitu ya. Nah, nanti setelah up itu dia kebingungan jualnya. Mau digemukkan, pakannya juga nggak nutut. Dan apa penambahan bobotnya juga nggak nutut kan. Nah, sudah stuck di situ aja. Nah, akhirnya kadang jualnya itu ngawur Mas biasanya Mas. Jadi pokoknya dijual, dibawa temennya dulu, nggak apa-apa, nanti uangnya belakangan. Ternyata hilang sama uang-uangnya. Kan kebanyakan biasanya gitu. Kalau di breeding kan kita lebih tenang Mas. Misalkan nggak laku, ya udah diternak lagi. Masih ada kan. Ada Artinya gini Mas Danang, kesimpulannya, andai kata ada seorang pemula nih, anggaplah dia terinspirasi sama hidupnya panjenengan, ya, terus pengen resign atau punya tabungan atau gimana lah namanya itu, saran panjenengan sebagai seorang yang sudah tahu dunia peternakan, untuk pemula enaknya main breeding atau fattening Mas? kalau saya breeding Mas, Karena ya itu tadi lebih tenang, lebih santai pembawaannya Mas. Kalau di fattening tadi dikejar-kejar waktu itu loh Mas. dikejar-kejar ya. Ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya dari Mas Danang adalah kalau kita sebagai seorang pemula itu lebih baik main di breeding. Nah biasanya Mas Danang, pertanyaan selanjutnya adalah nanti jualnya kemana kan kayak Ya. gitu lah. Insya Allah kita akan bahas itu di kesempatan selanjutnya ya. Jadi terima kasih banyak Mas Danang. Ini kita akhiri dulu. Oke.
Semoga menjadi manfaat buat teman-teman semuanya di dalam segmen jagung kandang ini. Kalau ada teman-teman ada pertanyaan, bisa tanya ke 0812 1212 3362. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.